Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian melalui saluran YouTube di program kita bersama Before Five Devotion. Hari ini pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Mazmur nomor yang 33 ayat 18 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur yang kita baca hari ini begitu luar biasa. Kalau kita melihat, memperhatikan Mazmur 33 ayat yang ke-8, bagaimana pemazmur berkata kepada seluruh bumi, menasihati atau mengajak seluruh bumi untuk takut kepada Tuhan. Yang luar biasa, dari seluruh bumi pemazmur mempersempitnya. Ayat yang ke-12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Dari seluruh bumi kemudian dipersempit hanya kepada bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ, sampai di ayat yang kita baca, dari seluruh bumi bangsa yang Allahnya Tuhan, dan ayat yang kita baca kepada mereka, artinya individu. Ayat yang ke-18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mereka yang takut akan Dia, artinya skupnya lebih diperkecil lagi. Artinya mata Tuhan itu sedang melihat kepada setiap individu, kepada setiap umatnya, kepada setiap orang percaya yang takut akan Dia. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan di dalam Mazmur 33 ini? Konteks di Mazmur 33 ini ketika berkata takut akan Tuhan, artinya adalah bagaimana menaruh seluruh pengharapan, bagaimana menaruh seluruh keyakinannya hanya kepada Tuhan saja dan tidak ada yang lain. Kalau kita melihat ayat yang ke-10, di firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Bahkan ayat yang ke-16, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Artinya ketika kita berkata takut akan Tuhan di dalam Mazmur ini, betul-betul kita tidak bisa berharap kepada manusia. Bahkan kita tidak bisa berharap kepada raja yang memiliki kuasa. Bahkan kita tidak bisa berharap kepada mungkin bangsa-bangsa yang besar. Hanya berharap kepada Tuhan saja. Bagaimana orang percaya, bagaimana kita sebagai umat percaya, kita betul-betul menaruh seluruh pengharapan kita, keyakinan kita hanya kepada Tuhan saja. Waduh, tapi di saat-saat seperti ini kok rasanya sulit percaya kepada Tuhan. Rasanya sulit kalau hanya berharap kepada Tuhan. Betul, justru di saat-saat sulit, justru di saat-saat tidak ada pengharapan, justru di saat detik-detik di mana memang tidak bisa diharapkan lagi, justru di saat itulah seharusnya kita bergandol hanya kepada Tuhan saja. Betul-betul mencurahkan atau betul-betul dengan segenap hati kita betul-betul menaruh setiap keyakinan kita hanya kepada Tuhan saja. Tadi Alkitab mengatakan bahwa mata Tuhan itu mengawasi kita yang takut akan Dia. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau mata Tuhan mengawasi kita orang-orang yang takut akan Dia. Saya percaya bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna. Manusia boleh merekarkakan yang jahat. Manusia boleh merancangkan kejahatan untuk menjatuhkan kita. Tapi saya percaya bahwa keputusan akhir itu di tangan Tuhan. Dunia boleh sedang bergejolak, pandemi boleh semakin berkepanjangan, keadaan mungkin semakin sulit, keadaan mungkin semakin membuat kita tidak nyaman, keadaan mungkin membuat kita semakin pasrah begitu ya. Tapi saya mengingatkan buat setiap kita bahwa mata Tuhan sedang mengawasi kita. Artinya Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Ayat yang berikutnya, yang 19, untuk melepaskan jiwa mereka
dari maut. Bapak Ibu, ini janji Tuhan untuk setiap kita. Mata Tuhan mengawasi kita untuk melepaskan kita dari maut. Apa yang dimaksud dengan maut? Artinya Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan kita. Mungkin keadaan kita tidak langsung menjadi baik. Mungkin keadaan kita tidak langsung menjadi yang kaya raya seperti itu ya. Tapi Tuhan akan memberikan kita kedamaian. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit dalam kehidupan kita. Berikutnya, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saya bertanya-tanya Bapak Ibu, kenapa di dalam ayat 19 ini ada kata maut dan ada kata kelaparan? Saya mengerti bahwa ketika kita ikut Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, itu tidak menjamin bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Bukan berarti ketika kita mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, bukan berarti terus kemudian hidup kita akan lurus, atau jalan hidup kita tanpa halangan, atau hidup kita akan enak-enak saja. Tidak menjamin seperti itu Bapak Ibu. Tetapi yang saya jamin adalah mata Tuhan itu melihat kita. Kalau mata Tuhan melihat kita secara individu, itu sebuah jaminan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Apa artinya Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri? Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri artinya di tengah-tengah situasi yang paling berbahaya sekalipun, Tuhan menyertai kita dan akan melepaskan kita. Keadaan mungkin semakin sulit, keadaan mungkin semakin tidak bersahabat, tapi saya percaya Tuhan memberikan damai sejahteranya dalam hati kita. Dia memberikan kita rohnya untuk tetap bersuka cita, untuk tetap memandang kepada Dia saja, dan tetap bersyukur, dan tetap menaruh seluruh kepercayaan kita, seluruh keyakinan kita, seluruh iman kita hanya di dalam iman kepada Allah kita saja. Saya rindu firman Tuhan hari ini bisa memberkati dan menolong kita sekalian. Saya rindu untuk berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami bersyukur, kami berterima kasih di tengah-tengah situasi, kondisi yang semakin hari mungkin tidak semakin baik ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa mata Tuhan tidak melepaskan pandangannya dari kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengawasi kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Mungkin keadaannya tidak menjadi baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menyertai kami dan Tuhan akan melepaskan kami dari kesesakan, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami kekuatan untuk bertahan bersama-sama dengan Tuhan dan menaruh keyakinan kami hanya kepada Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk kami semakin mempercayai Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi saya berdoa firman hari ini bisa menolong, memberkati, dan menjamah hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.